supaya perusahaan ini bisa lebih maksimal di arah situ sih. Nanti kerasa AI itu apa sambil jalan. Oke, saya akan bacain sedikit satu-satu ya. Untuk materi-materinya bisa di-download dari yang atas, baik dari sisi manajemen maupun yang dari Department Head atau BOD yang atas, yang belakangnya 153. Itu buat BOD sama itu isinya udah materi. Oh sorry lupa ngasih tahu, untuk bisa masuk ini bikin account, tapi nanti accountnya harus ada autentikasi kan ya, pakai email. Emailnya diblokir sama Gmail saya karena ini diidentifikasi ngajarin hacking dan sebagainya, jadi saya diblokir sama Gmail. Jadi bikin aja, nanti saya approve manual. Jadi approvalnya sama saya manual, tolong masuk ke dalam sini aja nanti. Nah, yang kedua, yang bawahnya ini, saya menyempatkan diri untuk bikin materi buat orang IT-nya. Yang kedua ini buat IT-nya khusus, walaupun nggak ada editor, saya bikinin buat IT, soalnya kalau IT-nya, ini yang kerjanya bakal banyak tuh IT sih sebetulnya. Kalau manajer sama BOD, kayaknya hidupnya rada gampang. Yang akan tersiksa habis IT sebetulnya. Saya akan ceritain nanti kenapa sampai IT akan tersiksa. Gitu ya, pelan-pelan saya akan ceritain. Jadi proses penyiksaannya pelan-pelan. Kemudian yang nomor yang ini dulu lah. Ini adalah cara menghubungi saya pakai email. Ono Internet ID, ono ITTS ACD, bisa lewat Twitter, bisa lewat IG. Saya juga ada YouTube-nya. Nah, cuman karena banyak orang suka pakai WhatsApp, saya sendiri kurang bisa dihubungin pakai WhatsApp karena disadap sama pejabat, jadi males. Jadi ini silakan pakai WhatsApp orangnya yang ini nih, si Jack. Mana tadi? Oh ini dia, orangnya itu. Jack. Dia lagi saya geret dari kantornya tadi. Cabut bantuin bapak lu. Dia tuh S2-nya AI kebetulan. Jadi emang S2-nya AI, tapi dia lagi kerja di cyber security. Jadi dia lagi gabungin AI sama cyber security sih sebetulnya. Jadi pekerjaannya cyber security. Background awalnya dia sempat kerja di Metro TV. Jadi backgroundnya komunikasi, AI, cyber security ya, sebulan pokoknya saya. Tapi lagi gila-gila di kelas ini. Nah sekarang Bapak Ibu kalau mau buku-buku saya ini bisa diambil dari sini. s.id/free OWP ebooks. Oke, bisa ambil dari situ. Saya copy ya, kasih lihat makhluknya seperti ini. Ini s.id/free-owp-ebooks pakai S ya, enter, nanti akan masuk ke Google Drive. Cara ngedownloadnya ini mouse-nya ke PDF free ebooks, klik kanan download, udah satu folder download semuanya, udah kagok gitu Bang. Jadi download satu folder ya, jadi jangan ragu-ragu untuk download satu folder. Tapi saya kasih tahu dulu, ini yang Bapak Ibu butuhkan, terutama yang folder yang ini ya, yang Asosiasi Manajemen Indonesia, yang AMA itu. Jujur, jadi ketua AMA itu kalau nggak salah pernah jadi staf khusus menteri, begitulah level-level itu yang satu lah ya. Nah, terus dia bikin manajemen Indonesia, terus saya diminta jadi wakil ketua. Cuman PR-nya gampang, bisa bantu jadi wakil ketua, tapi tolong pinterin anggota AMA soal AI. Itu ya. Terus saya bilang gampang-gampang, saya simpel-simpel aja orangnya, karena saya guru, saya dosen, ya udah, saya akan minta teman-teman nulis buku free, ditaruh di folder itu. Jadi dalam sini ada buku-buku tentang bagaimana AI membantu budgeting, ada AI untuk business development, ada AI untuk perencanaan program kerja, banyak di situ buku-buku kayak itu ada banyak, bisa dibaca. Dan semuanya karena ini kita berhadapan dengan orang normal, orang biasa, semuanya pakai prompt. Kita nggak masuk pakai machine learning di sini.
Tapi ada satu buku, ada 3 buku yang agak gombal, saya masukin di sini, saya kasih lihat deh. Ini kayak ini ya, ini Chief Information Officer, ini orang biasa semua. Nah ini kebetulan ada buku chat, Smart Chat buat ASN, ini hari Senin besok. Buat ASN ini kebetulan buat Pemko Tangsel. Ini kayak ini AI untuk business development, strategic management. Nah, yang buku AI dalam strategic management adalah materi yang dikasihkan ke BOD sama departemen head. Itu yang ini ya. Kalau yang lainnya boleh melihat yang itu juga boleh, tapi yang lainnya boleh dilihat juga. Dan semuanya pakai prompt ya, jadi santai lah sebetulnya. Nah, cuman ada buku yang agak gila. Ini ada audit keuangan segala macam. Ini udah mulai IoT untuk integrasi, ini udah mulai agak gombal. Ini yang ada kata-kata Python, nah ini udah kacau. Ini bukunya udah programming banget, jangan dibaca. Kecuali orang IT boleh. Kalau yang bukan orang IT sebaiknya jangan, tidak baik buat kesehatan. Nah, tapi ada satu buku yang ini, buku pegangan implementasi AI, saya klik aja. Buku pegangan AI untuk machine learning sama big data untuk operasi UMKM. Karena buku ini yang minta waktu itu sebelum kabinet Pak Prabowo, koperasi UMKM kan satu departemen, terus mereka minta, ajarin kita soal AI machine learning. Jadi atas permintaan mereka buku ini dibuat. Oke. Makanya dalamnya AI machine learning. Cuman di sini kalau dibaca, ini kelihatan tahun 2024, kalau dibaca programmingnya pakai yang namanya ini, Orange. Kalau agak berani boleh masuk ke sini. Orange data mining. Ini machine learning arahnya belum AI ya. Ini masih ke arah machine learning. Programmingnya kayak gini nih. Ini program. Programnya kayak gini. Sorry. Ini programmingnya kayak gini. Jadi programmingnya nggak pakai kata-kata if, then, apa segala macam. Iya. Mana? Ini dia. Ini programmingnya kayak gini. Jadi tidak pakai kata if dan segala macam. Bentuknya cuman gambar, diklik, tarik, klik, tarik, terus sambung jadi program. Gitu. Kalau ada yang serius ke arah sini, input filenya nanti Excel. Jadi kalau punya file Excel, kita bisa programming seperti ini. Kalau mau. Tapi ini agak lumayan. Gitu. Dasar ini semua adalah statistik sebetulnya. Dan statistik sebenarnya diajarin di semua jurusan kan. Jadi sebenarnya harusnya pada bisa. Kalau ini udah mulai agak gombal. Jadi saya udah mulai kebayang. Nah, saya akan banyak nanti ngajarinnya lebih ke arah pakai prompt aja biar hidupnya nggak terlalu susah. Oke. Nah, sekarang saya akan masukin, saya akan kasih lihat, saya akan shopping dulu ya. Nah, di sini ada buku-buku yang lain. Ini ada, saya masukin ke kuliahnya dulu lah biar kebayang. Tadi saya bilang belakangnya 153. 153 yang ini buat referensi aja. Boleh dilihat, boleh nggak dilihat. Kalau mau dilihat juga boleh. Nanti di sini kita bisa melihat, ini ada tim A sama tim B ya. Tim A itu BOD sama departemen head, tim B itu yang manajer. Ini ada di sini. Jadi materinya sudah disiapkan di sini. Kalau mau uji nyali, di bawah ada quiz. Kalau mau uji nyali, saya buka rahasia dulu ya. Waktu kita bikin quiznya pakai prompt. Kita bikinnya pakai prompt. Spesifik kita bilang ke promptnya, tolong bikin soalnya kognitif levelnya 1. Maksudnya gampang banget. Jadi kita bisa ngeset sebetulnya di level tingkat kesulitannya yang ini 1. Jadi sebenarnya gampang sih soalnya. Kalau mau iseng aja ya, karena di tornya tidak ada keharusan Anda harus lulus, jadi mau iseng aja. Oke. Tapi ini semua orang, semua karyawan kalau mau ya silakan kerjain. Sekarang saya akan review sedikit materinya. Tapi saya nanti bentuknya saya akan, saya bentuknya kayak gini gayanya. Jadi saya nggak akan terlalu megang ke arah slide materinya. Slide ini udah disiapin, materi slide segala macam disiapin sih.
Cuman saya nggak akan ke situ, saya lebih suka bentuknya diskusi sama presentasi kayak gini. Nah, yang buat tim BOD sama tim department head, ini kelihatan banget AI diarahkan untuk strategic management. Oke. Cuma nanti saya harus ngasih tahu pola pikirnya seperti apa. Jujur, pola pikirnya nanti AI urusannya bagaimana kita melakukan mata-mata sih sebetulnya. Jadi melakukan intelijen mata-mata itu boleh dari luar, bisa juga dari data yang kita punya. Kita ambil semuanya, dari situ nanti kita mulai melakukan profiling, terus bisa klasifikasi sama forecast ke depan. Oke, jadi arahnya ke situ. Terus bagaimana menciptakan, ini kayak business development ya, menciptakan nilai bisnis, terus pakai use case, terus yang ini lebih ke arah efisiensi ya, operating model, governance. Yang jadi masalah besar kalau kita pakai AI ada ini yang paling besar hampir di semua lini. Yang paling besar di Republik ini waktu kita pakai AI adalah data. Nah, ini masalah tata kelola data, masalah format data. Yang jadi masalah besar ini yang saya hadapin. Ini cerita sedikit aja urusan data ya. Saya adalah juri di sini nih. Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Nih, belakangnya Astra. Jadi ini kayak apa, CSR-nya Astra, dia bikin satu Indonesia Award buat anak-anak muda di Indonesia. Oke. Ini kalau diklik, nanti kita bisa masuk, ini bisa ke bawah, nanti kelihatan. Nah ini jurinya. Jadi ini ada, ini juri-jurinya ya, ada Budia, ini ada Ono, tapi yang paling menarik dari semua juri cuma yang ini doang sih. Oke. Ini saya kasih tahu rahasia dikit tentang Dian Sastro. Ini orang ini keren banget sih. Iya, wajahnya emang keren sih. Tapi dia gini nih. Jadi ini hasilnya nih ya, yang jadi juaranya. Ini saya kasih tahu mulai ceritanya gimana caranya akhirnya saya mulai masuk AI beneran kayak gini gara-gara ini sih. Bukan Dian Sastro, maksudnya gara-gara satu Indonesia Award. Walaupun dia satu enak buat dilihat, tapi ya satu Indonesia Award. Jadi ceritanya dari satu Indonesia Award itu sekitar 20.000 orang yang apply setiap tahun. Bentuknya tulisan. Kita harus kayak nilai ujian esai. Kalau tulisannya kayak gini nilainya 1, tulisannya kayak gini nilainya 3, tulisan kayak gini nilainya 9 atau segala macam. Yang nilai segini banyak orang. Oke. Jadi ada tulisan, ada nilai. Dan ini sudah berjalan hampir lebih dari 15 tahun, kalau nggak salah udah 16 tahun. Oke. Bayangkan ada 20.000 tulisan, harus kita cari nilainya, dalam waktu dari 20.000 harus diperas jadi 60. Dalam waktu 1 minggu. Mampu. Kalau Anda pernah ngerjain, mampu. Tinggal hitung aja, 1 minggu itu berapa jam? Berapa menit? Ada 20.000. Taktik yang dipakai sama teman-teman ini adalah manusia yang suruh nilai. Manusia itu tidak konsisten. Oh udah, seru ceritanya udah. Jadi akhirnya saya pakai AI di sini, bikin paper jurnal sih hari ini. Akhirnya saya bikin paper jurnal. Nah, yang seru, ini kan ada belasan tahun history. Jadi kita punya rekamannya, kalau kata-katanya kayak gini nilainya 1, kalau kata-kata kayak gini nilainya 3, kata-kata kayak gini nilainya 9, 7 dan sebagainya ya. Juri itu manusia. Manusia punya kecenderungan cari aman. Jadi rata-rata juri akan ngasih nilai 7. Itu bikin bias. AI bias jadinya. Artinya kita kasih teks apapun keluarnya 7. Parah itu. Hati-hati loh, main AI nggak segampang yang kita pikir ya. Bias data tuh masalah banget loh, hati-hati. Ini sambil cerita sambil ngasih tahu masalah ya. Jadi, waktu kita pakai AI, mainan AI, kita harus nge-set data training supaya dia adil. Jangan kecenderung ke satu nilai. Dia punya di segala nilai ada. Nah, juri-juri kayak Ono, ini panelnya udah nggak ada ya mukanya.
Pak Emil Salim nggak ada. Tadinya ada Pak Emil Salim sih, tapi udah sepuh banget ya, udah hampir 100 umur. Dan kalau Pak Emil lagi ngejulin, saya mendingan keluar. Sadis. Pak Emil kalau nanya parah banget. Gue langsung nggak tega sama yang dinilai soalnya. Nah, Pak Emil, walaupun dia kalau waktu nanya itu sadis, nilainya 7 kayak gitu. Dia sastro, sadis gitu. Dia nilainya on off. 19, 19, 19. Akhirnya nilainya dia satu saya pisahin. Karena dia kategorinya kalau di statistik namanya outliers. Nggak normal itu. Yang normalnya 7 semua. Tapi 7 bikin masalah. Karena kalau saya kasih data apapun, keluarnya 7. Nah ini Anda akan ngerasain AI kayak gitu banget. AI itu sangat tergantung data yang kita masukin. Itu ya. AI itu bodoh, asli bodoh. Jangan pernah berpikir AI itu pintar. Enggak. AI itu tolol banget. Jadi kalau kita masukinnya kayak gitu ya dia jadi ngikut. Jadi kita sebagai manusia harus ngeset supaya dia adil. Nah, dia sastro nilainya 1919. Ya udah, pisahin sama saya nilai dia sastro. Jadi kalau ada apa? Kalau filter pertama saya pakai dia sastro. Jadi otaknya dia sastro yang saya pakai. Jadi kalau ada nominasi yang bisa tembus 9 sama dia sastro, pasti bagus. Jadi harus mikir kayak gitu ya. Nanti kalau udah ngerasain AI, pasti Anda tahu. Ya itu tahu loh, asik goblok sudah. Gitu. Ini sorry ya, Tono lagi nyekokin. Jangan pernah berpikir AI itu pintar, enggak. AI itu goblok banget. Jadi saya udah mulai kebayang ya. Iya beres. Dari sini mulai. Tapi ini ada satu masalah besar lagi yang saya hadapi dengan teman-teman di Astra dan teman-teman yang ini semua. Masalahnya gini, kita kan ngomongin AI segala macam. Yang masalah adalah merubah budaya kita menjadi AI, memakai AI. Kecenderungannya kita akan cenderung memakai pola yang biasa kita pakai. AI-nya kita lewat. Ini walaupun dia tahu bahwa itu tidak fair, dia tahu bahwa itu bias, tetap dipakai aja. Soalnya dia pikir AI-nya lebih susah makainya. Jadi nanti akan ada penolakan karena teknologi AI dan segala macam itu dianggap terlalu susah. Jadi saran saya, kalau nanti pengen mengadopsi, sarannya pelan-pelan. Jangan langsung jebrek semuanya AI. Nanti kan ini targetnya bikin apa sih namanya, quick wins apa kayak gitu ya, bikinnya yang pasti-pasti, yang sederhana aja, yang tidak terlalu memaksakan semuanya harus berubah gitu. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya membuat rangkuman rapat gitu. Kayak gitu-gitu dulu ya, yang gampang-gampang dulu. Kalau udah berani bisa merubah semuanya gila-gilaan kalau berani. Saya kategorinya, kalau saya berubah banget. Bahkan ujian saya udah mulai, tapi AI, saya harus ngasih lihat AI saya juga ya. Saya ada 2 AI ya, ada yang pakai ChatGPT, ada yang lokal di laptop ini juga ada. Saya kasih lihat yang lokal dulu ya. Nih, saya buka. Localhost. Oke. 3000. Bismillahirrahmanirrahim. Enter, masuk. Alamatnya localhost ya Bapak Ibu. Minta maaf, mohon maaf. Alamatnya bukan chatgpt.com atau apa, localhost di komputer ini. Makanya tadi suaranya mulai kenceng ya. Jadi saya aktifin fan-nya juga. Soalnya AI akan ngambil CPU-nya lumayan. Jadi AI-nya. Ini kalau kita lihat mirip sama ChatGPT kan? Mirip banget ya. Cuman jujur ini saya upgrade tadi malam dan crash. Soalnya lupa nyalahin fan. Jadi tadi malam crash. Jadi saya nggak sempat ngasih training data macam-macam. Jadi cuma jalan doang. Kalau mau ditanya misalnya siapa
Ini jangan masuk ke code lama. Carinya misalnya DeepSeek. Oh ya, ini ada modelnya banyak di sini. Kita bisa pindah-pindah model, mau pakai model yang mana ya. Kita bisa pakai DeepSeek. Cuman yang agak lumayan bagus yang Qwen. Qwen ini buatan Alibaba. Jadi yang rada lumayan buatan Cina sih. Free. Ini free ya. Ini semua yang saya omongin free loh ini. Nggak pakai duit. Free. Oke. Saya pakai Qwen aja misalnya. Cuman ada masalah. Mereka biasanya cut off datanya 2024 kalau nggak salah. Tapi kita cek aja ya. Siapa. Oke. Iyalah. Oke. Iyalah. Bentar. Presiden Indonesia, gitu ya. Kita bisa lihat dari jawabannya dia nih cut off-nya tahun berapa kelihatan sih. Oke. Jadi kita bisa melihat dari situ. Nah ini ada tulisan, kalau kita lihat di sini ada 4B, ada 9,7B, 2,3B, 4B, 9B, 2B, apa segala macam. Itu ngasih tahu berapa parameter dia punya. Semakin gede parameternya, semakin gede memori yang dibutuhkan. Si ChatGPT parameternya gede banget, ratusan B itu ChatGPT, makanya pinter. Saya sudah pada posisi gini cara berpikirnya, karena saya kan bukan kaum yang kaya raya juga, bukan nggak punya duitnya banyak banget ya. Jadi cara saya berpikir adalah saya pakai model yang kecil aja, tapi hanya untuk kerjaan tertentu aja. Jadi kerjaannya ditutup. Saya nggak bisa serba bisa, spesifik misalnya untuk kerjaan ini aja. Kerjaan lain dia bodoh. Jadi cara berpikirnya kayak gitu, supaya murah AI-nya. Kalau nggak jadi mahal. Ini kelihatan lama banget nih. Ditanya presidennya lama banget nih. Gitu. Lama, tapi nanti keluar. Jadi kira-kira kayak gini bentuknya kalau AI lokal. Ini saya makainya, ini sebenarnya komputernya komputer gaming, buat nge-game anak-anak. Terus prosesor gaming, GPU-nya buat gamenya dipakai buat AI. Kalau yang bagusnya harganya M. Jadi nangis harganya sebetulnya. Kalau yang ini harganya saya kasih tahu harganya dulu ya, di Tokopedia. Cuman sekarang susah saya beli harddisk saja nggak di approve di Tokopedia. Harddisk nggak dapat. Coba ini RTX yang saya pakai RTX 4060. Oh salah, di Tokopedia sini ya. Tuh, jadi yang saya pakai harganya 6 jutaan. Ini bentuknya kayak gini ya, buat prosesor, buat AI-nya tuh kayak gini bentuknya. Jadi card buat gaming dipakai buat AI, sebetulnya kayak gitu. Nggak keluar, basic. Parah nih. Bentar, pindah ke ini aja lah, DeepSeek yang lebih pintar. DeepSeek lebih pintar dikit daripada dia soalnya. Sorry, bentar. Siapa? Presiden Indonesia. Mudah-mudahan lebih pintar dikit lah DeepSeek daripada si Qwen. Harusnya di Qwen ada pintar. Oke. Lama banget sih. Jadi barangnya seperti ini ya. Sip, udah kebayang. Nanti bentuknya kayak gini, nanti saya harus terangin pelan-pelan selain ini butuh apa lagi. Tapi semuanya software-nya free. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini ya. Kok minta code sih? Oke. Ini udah. Oke, sekarang buku-bukunya. Kalau pengen bikin AI sendiri nih, terutama buat orang IT-nya, silakan turun ke bawah sini. Oke. Nanti di sini ada nih. Ini buat IT ya. Buat AI sendiri dengan open source, free. Ada. Diterangin, eksplisit. Ini kalau nggak salah sekitar 200-an halaman lah kalau nggak salah.
Coba lihat ke bawah bentar. Sekitar 200, lebih 300 halaman ya, tapi detail. Cara ini buat IT, tapi buat teman-teman yang lain yang suka ngoprek juga silakan aja dipakai. Ini coba kayak ngetes aja. Ini 300 halaman. Kira-kira berapa halaman nulisnya? Ada yang bisa nebak? 300 halaman. Berapa lama? Halo? Hah? Seminggu? Mungkin 1-2 hari. 1-2 hari. Yang ini kira-kira 6 jam. Jadi saya harus nanti ngajarin teknik. Jadi termasuk nanti kan targetnya bikin quick win project segala macam ya. Itu ordernya jam sebetulnya. Cuman hati-hati ya. Kalau kita ngupload datanya ke ChatGPT, jangan ngupload data yang rahasia-rahasia banget. Gitu. Itu aja sih. Kalau yang nggak rahasia sih cuek aja. Terus ya, coba kelihatan? Tuh kan. Presiden Indonesia is Joko Widodo, known as Jokowi, kan tahunnya udah cut off-nya salah, tapi dia bisa jawab. Nah ini kita kalau nanti bikin AI sendiri, konsekuensinya kita harus ngupload pengetahuan yang ada di HKI ke sini. Tuh PR gedenya yang itu sebenarnya. Ini bukan PR-nya BOD. Bukan PR-nya head department, bukan PR-nya manajer. Ini PR-nya IT. Ya bukan IT juga, kasihan juga kalau gue nyebut IT ya. Tambah kurus dia ntar, makanya jadi nggak enak. Tapi saya harus ngasih tahu caranya nanti. Jadi kita harus mempersiapkan knowledge-nya. Sebetulnya kita tidak bisa ngupload knowledge-nya bentuk file PDF biasa, nggak bisa. Pasti ntar jelek hasilnya. Soalnya PDF tuh sampahnya terlalu banyak. Terus ya, jadi udah mulai kelihatan gambarnya seperti itu ya. Gambarnya saya akan makin dalam pelan-pelan. Targetnya hari ini sebenarnya saya pengen supaya kita bisa dapat gambaran semuanya yang sebetulnya dengan modal hari ini, kalau nggak sempat ikut yang 6, tetap bisa ngerjain quick wins project-nya. Yang ada di bawah saya kayak gitu ya. Jadi saya pengen hari ini udah kebayang, nggak usah kalau yang 6-nya agak miss, nggak masalah, tetap quick win project-nya bisa dapat. Yang perlu ditanam di Bapak Ibu adalah gini, untuk supaya project yang kita buat itu presisi, nggak ada AI manapun yang punya data presisi itu. Datanya cuma ada di kita. Itu yang kita harus tahu. Bahwa mereka bodoh. ChatGPT, Gemini, Grok, apapun AI-nya bodoh. Dia nggak punya datanya HKI. Yang punya data HKI cuma HKI doang. Orang HKI yang punya data HKI. Itu masalah. Kalau data ini kita upload ke ChatGPT, itu masalah. Karena ChatGPT dan teman-teman jadi tahu tentang rahasia perusahaannya HKI. Jadi saya kalau bisa bikin kayak gini sendiri sih oke. Kalau enggak, ya seru nih. Itu aja sih. Oke, terus ya, mulai kebayang ya. Oke, ini pelan-pelan saya kasih tahu masalah-masalahnya. Jadi AI nggak seindah yang kita lihat bahwa AI itu pinter gitu, apa aja bisa, enggak. Kita harus upload data. Sekarang saya kasih ini saya review dikit ya tadi ya. Ini yang tadi tim A ya udah sampai operating model. Terus yang salah satu kunci utama AI adalah masalah manusia. Terus perlu kita bikin komitmen roadmap. Tapi ujungnya dari ini semua adalah kita harus bikin quick wins atau bikin kayak roadmap sih, strategic planning ya. Kalau strategic planning di atasnya quick wins sebetulnya. Kalau quick wins kan project yang bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan, waktunya bulan. Kalau strategic planning kan kita bisa planning jarak jauh.
Jadi tergantung Bapak Ibu mau yang pilih yang mana. Kalau saya pribadi, dua-duanya dikerjain sih sebetulnya. Quick win supaya kita bisa ngasih lihat manfaatnya dalam waktu cepat. Tolong dipikirkan masalah budaya, masalah teman-teman apakah bisa mengadopsi apa yang kita pikirkan. Itu aja nih nanti. Ini tim A. Tim B, ini lebih ke AI sebagai asisten, ini lebih ke arah, kalau yang ini lebih ke arah strategic planning, yang bawah ini yang tim B lebih ke arah efisiensi. Oke, bagaimana supaya si perusahaan lebih efisien beroperasi, dibantu ya. Jadi buat asisten kerja kooperasi, produktivitas harian, project control, resiko, predictive maintenance, ini semua urusannya efisiensi. Oke. Terus dari pain point ke IDEI siap diprioritaskan, cari prioritas. Terus business case, ini juga quick wins, tapi ini quick winsnya bukan quick wins seperti BOD, ini quick winsnya lebih ke arah efisiensi. Oke. Product AI, business case, kalau solusi, mock up dashboard, roadmap, boleh. Terus final pitch buat siap tindak lanjut. Jadi yang ini lebih ke arah efisiensi. Oke. Sekarang saya kasih lihat, kalau yang contoh efisiensi adalah nulis buku, yang saya tadi contohin ya. Mau ngasih lihat nulis buku atau mau ngasih lihat strategi dulu? Enggak loh. Ya. Kalau tadi disampaikan bahwa AI sangat, sebenarnya kalau terhadap suatu hal dia nggak punya data. Ya. Padahal kan mungkin akhir-akhir ini kan karena cenderung booming AI ini, Ya. orang bikin analisa dan sebagainya, data-data misalnya bulanan sebuah kegiatan itu, itu juga akan tercapture di amnya dia, datanya dia. Kalau kita upload ke capture. Kalau prompt saya, kalau kita pakai AI yang publik, pakai ChatGPT, prompt-nya kalimat yang saya pakai kayak gini. Cek web, cek internet, pastikan datanya tidak halusinasi. Ya, atau prompt-nya ada di sini ya, kalau mau diambil. Kan pada bawa laptop tuh ya. Silakan masuk ke sini, balik lagi di sini. Masuk ke s.id/freeobooks. Cari prompt. Mana dia? Mana prompt? Ada prompt sih. P mana? Prompt. Ini dia. Ini ada prompt.zip. Silakan diambil prompt.zip. Silakan dibuka. Isinya kayak gini nih. Saya kasih contoh aja ya. P K elemen O P ini prompt. Oke. Bisa